Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 12 Agustus 2024 bersama saya, Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadadizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, banjir yang merendam 2 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir, luapan sungai dan merusak fasilitas umum. 1 unit mobil ikut terbawa arus saat mencoba melewati jalur tikus dari tepian laut ke Desa Teluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mobil Kijang Innova diketahui datang dari arah Kecamatan Natal menuju Kecamatan Muara Batang Gadis, terjebak akibat jalan lintas pantai barat terputus akibat terkikis banjir. Warga yang melihat mobil terseret arus banjir tersebut berupaya mengevakuasi mobil dengan alat seadanya. Banjir yang melanda Kecamatan Natal dengan Kecamatan Linggabayu setelah hujan deras mengguyur wilayah kabupaten sejak kemarin membuat aliran sungai Batang Natal meluap. Akibat banjir ini ratusan rumah warga di 2 kecamatan terendam banjir. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti musola, sekolah, jembatan dan jalan penghubung juga terendam banjir bahkan rusak terkikis banjir. Camat Natal Mulia Gading mengatakan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Natal masih terus terjadi. 2 titik akses jalan terputus, sementara mobil yang terbawa arus banjir sudah berhasil dievakuasi warga. Pemirsa, 1 unit rumah semi permanen di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal hangus dilalap si jago merah. Nenek berusia 65 tahun pemilik rumah berhasil diselamatkan oleh warga. Inilah detik-detik kebakaran hebat yang terekam warga terjadi di tengah pemukiman padat penduduk di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Ratusan warga yang mengetahui kebakaran itu terlihat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membumbung tinggi hingga menghanguskan seluruh isi rumah yang dihuni seorang nenek berusia 65 tahun. Beruntung dalam musibah ini, sang nenek yang tinggal sendirian berhasil diselamatkan warga dari kobaran api. Namun barang berharga milik sang nenek tak satu pun yang dapat diselamatkan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Alhasil api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut Kepala Desa Roburan Dolok, musibah kebakaran ini dipicu akibat adanya percikan api yang diduga akibat korsleting listrik dari atap plafon rumah korban. Tangkap desa? Yang jelasnya belum kita ketahui, tetapi ada dugaan ini akibat korsleting listrik. Hanya 1. Sudah bisa diprediksi kira-kira kurang lebih 150 juta. Akibat kebakaran ini, Nenek Asbihan Nasution mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal dan Polsek Panyabungan Selatan masih melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Guna mewujudkan lahan produktif pada saat El Nino, Kementerian Pertanian bersama TNI mempercepat program perluasan lahan dan pompanisasi pada lahan seluas 97 hektar di Provinsi Sumatera Utara. Kementerian Pertanian melakukan rapat koordinasi perluasan areal tanam, pompanisasi dan pembinaan penyuluhan pertanian Provinsi Sumatera Utara di Aula Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Medan pagi tadi. Pihak BMKG telah memberi peringatan bahwa beberapa bulan ke depan akan terjadi musim kemarau. Untuk menghadapi musim ini, Menteri Pertanian menggalakkan program perluasan areal tanam pompanisasi. Kementerian Pertanian menjalankan program bekerja sama dengan dinas-dinas di kabupaten kota dibantu jajaran TNI. Ditargetkan 97.000 hektar perluasan areal tanam dapat selesai pada bulan Agustus dan September 2024 dengan mengoptimalkan lahan rawa seluas 30 hektar, pompanisasi 49 hektar, dan padi gogo seluas 17 hektar. Wakil Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengatakan, Sumatera Utara termasuk dalam sentra pangan di Indonesia sehingga menjadi perhatian serius dan membutuhkan bantuan dari TNI.
Dan memang Sumatera Utara ini juga merupakan satu di antara 13 sentra pangan kita ya di Indonesia, maka menjadi perhatian yang sangat serius bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu dan secepat-cepatnya bisa kita capai. Maka kita ingin semua dipercepat, jadi nggak usah nunggu hujan nanti di akhir tahun, tapi sekarang pun dengan adanya pompanisasi dibantu, ada yang ditaruh di Kodim, di dinas, ada yang langsung ke kelompok-kelompok tani itu betul-betul bisa membasahi sawah, mengairi sawah, pupuknya sudah siap, benihnya ada, segera nanam, sehingga produktivitas kita itu jadinya lebih baik dan lebih banyak. Harus betul. Pasca adanya permintaan terkait harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras menjadi Rp7.000 per kilogramnya yang datang dari kalangan petani. Pemerintah kini tengah menyusun peraturan presiden atau Perpres perbaruan tentang ketahanan pangan yang akan melibatkan 3 unsur lembaga, yakni Bulog, Badan Ketahanan Pangan, dan Kementerian Pertanian. Peraturan Presiden tentang ketahanan pangan terutama yang berfokus pada nilai harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras disebut tengah disusun guna menyerap aspirasi kelompok petani yang sebelumnya mengeluhkan HPP terlalu rendah dan tak sebanding dengan biaya produksi. Sebelumnya para petani menginginkan kenaikan HPP gabah dan beras mencapai angka Rp7.000 per kilogramnya sebab beralasan biaya produksi saat ini tengah mencapai Rp6.000 per kilogram. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan perlu adanya kajian khusus secara teliti mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan persoalan HPP gabah dan beras. Dirinya menyebut jika HPP ditetapkan sesuai dengan keinginan petani, yaitu Rp7.000 per kilogramnya akan sedikit memberatkan konsumen. Maka dirinya menyebut kini tengah disusun perpres yang isinya melibatkan Bulog, Badan Ketahanan Pangan, dan Kementerian Pertanian dalam satu komando agar dapat mengontrol HPP gabah dan beras dengan mudah dan tetap rasional agar penyerapan HPP hasil panen tak juga memberatkan Bulog. Kita lagi susun perpres untuk bagaimana Bulog itu menjadi satu rantai komando di saat panen dia harus mau nyerap. Betul. HPP-nya tentu gini loh ya. HPP itu kan harga patokan itu kan kalau terlalu tinggi produsen suka, tapi konsumennya tidak suka. Ya kan? Kalau HPP-nya terlalu rendah, konsumennya suka, produsennya yang menjadi. Tentu kita cari yang harga yang adil. Memang diharapkan jangan sampai lewat 7.000. Kalau bisa di atas 6.000, 6.500 lah kemarin itu ya, kalau nggak salah segitu Pak ya. Sudaryono menuturkan untuk membantu para petani dalam menekan biaya produksi, pemerintah kini juga tengah menyiapkan subsidi pupuk, alat hingga pompanisasi atau irigasi air untuk persawahan sehingga HPP gabah dan beras tak perlu menyentuh angka Rp7.000 per kilogramnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen akan terus menjaga kedaulatan pangan, salah satunya dengan mendukung program food estate serta pemberdayaan pertanian. Hal ini ditegaskan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Patoni saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara. Menjaga kedaulatan pangan yang salah satunya mendukung program food estate yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian akan terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah yang juga terdapat banyak lahan ketahanan pangan seperti persawahan, Pemprov Su berkomitmen akan terus menjaga produktivitas komoditas pangan termasuk memperhatikan para petani. Menjaga produktivitas ketahanan pangan juga bertujuan menjaga laju inflasi agar tetap terkendali dan kondisi perekonomian yang stabil. Penjabat Gubsu Agus Patoni mengatakan selama ini produktivitas komoditas pangan utama di Sumut seperti padi, jagung, dan cabai merah telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sumatera Utara. Bahkan dirinya mengklaim produksi cabai merah Sumut telah memasok kebutuhan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya seperti program Gerakan Sumut Menanam, menyalurkan benih cabai merah, bawang hingga bantuan alat pertanian kepada para petani. Ketemu sama orang Melayu, kawin sama orang Batak, nggak bisa dijauhin rendah, makanya harus bisa memastikan bahwa pertanian dengan baik. Untuk membawa konsultan dan juga membawa termasuk ngecek untuk irigasi. Ini banyak termasuk spesifikasi penyediaan sumber daya manusia juga sudah dipersiapkan.
Pemprov Sumut juga turut membangun infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, serta mempersiapkan petugas lapangan untuk pemantauan terhadap kondisi iklim pada daerah yang berpotensi rawan kekeringan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Deli Serdang dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong yang terbengkalai untuk dijadikan lahan pertanian. Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kabupaten Deli Serdang yang didampingi PJ Gubernur Sumut dan PJ Bupati Deli Serdang beserta politikus Gerindra melakukan penanaman bawang dan cabai di Dusun 6 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Penanaman ini dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian di Indonesia yang menargetkan 97.000 hektar dan ditambah area lahan tanam baru. Untuk saat ini telah mencapai 59% dan pada akhir bulan September ini Wamentan optimis dapat mencapai target. Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pertanian sedang mempersiapkan perpres mengenai aturan pertanian satu komando yang akan ditandatangani Presiden Jokowi. Diharapkan menjelang beliau berganti dengan Pak Prabowo, pertanian satu komando sudah bisa dilaksanakan. Dan lain-lain segera laporkan ke kepala dinasnya. Nanti Kementerian Pertanian akan melakukan treatment, apakah itu kompansasi supaya lahannya basah kemudian bisa ditanami tanaman pangan dan lain-lain ya. Khusus untuk padi di Sumatera Utara ini punya kena target 97.000 hektar tambah area lahan baru. Ya, namanya penambahan area tanam. Jadi dari 97.000 ini sudah terpenuhi 58.000. Jadi sudah 58 atau 59%. Wamentan bersama PJ Gubernur Sumatera Utara dan PJ Bupati Deli Serdang melakukan peninjauan mesin pompanisasi di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, mengoptimalkan pompanisasi agar produksi padi petani meningkat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ketika meninjau mesin pompanisasi di Desa Kolam meminta kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menerima bantuan pompa air agar mengoptimalkan pemasangannya sehingga produksi padi bisa meningkat. Tercapainya peningkatan produksi padi dalam 5 bulan ke depan dengan syarat pompa yang sudah diterima masing-masing daerah langsung difungsikan untuk menggarap lahan baru. Sudaryono optimis produksi padi naik dalam 5 bulan ke depan seusai optimasi pompanisasi dalam perluasan areal tanam guna menyiapkan kebutuhan pangan dalam negeri dan mengatasi pertanian dari kekeringan panjang. Selain itu juga untuk memastikan kebutuhan beras nasional aman sampai akhir tahun. Kemarauannya cukup lama, maka kita sudah menjadi program di tahun ini adalah dengan adanya pompanisasi. Pupuk sudah beres, bibit sudah oke, tinggal bagaimana air itu masuk ke sawah, lahannya basah sehingga bisa ditanami padi. Kita lagi susun perpres untuk bagaimana Bulog itu menjadi satu rantai komando. Di saat panen dia harus mau nyelam. PP itu kan harga patokan itu kan kalau terlalu tinggi produsen suka, tapi konsumennya tidak suka, ya kan? Kalau HPP-nya terlalu rendah, konsumennya suka, produsennya yang menjadi. Tentu kita cari yang harga yang adil. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Baru Jaya B. Sumardi mengatakan, sebelumnya lahan pertanian di daerah ini adalah tak ada hujan dan panen tidak maksimal. Namun dengan bantuan mesin pompa dari Menteri Pertanian, diharapkan hasil panen padi akan lebih meningkat. Mesin pompa serta bangunannya serta ada beronjongan itu untuk meninggikan debit airnya. Kadang 2 kali karena ini sawahnya tak ada hujan, kadang bisa juga gagal panen karena air ini nggak bisa ngalir gitu loh. Kalau musim kemarau kita nggak bisa dapat air. Nah, ini kurasa kalau sekarang ini dapat bantuan pompa dari pemerintah ini, mudah-mudahan jangankan kok 2 kali, kurasa bisa mencapai 3 kali 1 tahun.
Usai melakukan peninjauan pompanisasi, Wamentan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja ke Kodam 1 Bukit Barisan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Tentara Nasional Indonesia. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, pencegahan terhadap stunting atau terhambatnya tumbuh kembang anak karena kurangnya asupan gizi hingga kini terus dilaksanakan jajaran pemerintah Kabupaten Langkat. Tidak hanya pemerintah, jajaran TNI 0203 Langkat juga turut memperhatikan tumbuh kembang anak demi generasi sehat menuju Indonesia Emas. Menyikapi hal tersebut, aparat TNI 0203 Langkat kemarin siang membagikan makanan sehat seperti susu, telur, dan peralatan belajar ke 4 sekolah dasar di Desa Sambirejo dan Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Selain memberikan makanan bervitamin, aparat TNI Kodim 0203 Langkat juga turut memotivasi ratusan siswa guna meraih cita-cita. Terlihat ratusan siswa tidak mau ketinggalan dan melewatkan momen bersama TNI yang merupakan idola cilik bagi generasi bangsa. Kecamatan Binjai guna meningkatkan gizi bagi anak-anak sejak usia dini dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Langkat. Pembagian makanan bervitamin ini dilakukan setiap bulan agar terciptanya generasi sehat menuju Indonesia Emas. Pemirsa, Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah menjadi pilot proyek dalam perancangan pencegahan stunting dan pemberdayaan peningkatan hasil masyarakat dengan cara membudidayakan ikan lele yang dilakukan melalui media kolam terpal dan juga keramba. Dukungan dari Kepala Desa Bandar Tengah Rozali Saragi memberikan bantuan bibit ikan lele sebanyak 100.000 benih kepada warga di kilometer 15 Pasar Balok Ujung kepada pembudidaya ikan di desa, baik dilakukan dengan media kolam terpal maupun keramba air sungai. Meski relatif sederhana, namun dampak kegiatan ini sangat luas untuk kelangsungan hidup manusia. Dan Ramil 12 Bandar Khalifah, Kapten Khaidir Lubis mengapresiasi kegiatan kemasyarakatan ini, terutama program pemerintah pusat dalam penanganan stunting hingga ke tingkat desa. Di samping itu, peningkatan penghasilan warga juga dapat teratasi dengan cara kelompok masyarakat giat untuk membudidayakan ikan lele yang dapat menghasilkan nilai ekonomi masyarakat itu sendiri. Program ini kita laksanakan mendukung program dari pemerintah, yaitu untuk penanganan masalah stunting. Yang kedua, untuk peningkatan sumber daya masyarakat, karena dengan adanya kegiatan ini pendapatan masyarakat, perekonomian bisa meningkat. Ini semoga Bandar Khalifah ini kedepannya bisa menjadi lumbung ikan lele. Sementara penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Denny Paranginangin, berharap masyarakat dapat menjadi kelompok pembudidaya ikan yang dapat berkontribusi kepada masyarakat sekitar serta dapat menumbuhkan juga menyemangati dalam melakukan pembudidayaan ikan di wilayah Desa Bandar Tengah. Masyarakat ini dapat menjadi suatu cikal bakal untuk menjadi suatu kelompok perikanan, kelompok pembudidaya ikan yang nantinya dapat berkontribusi kepada masyarakat sekitar untuk dapat menumbuhkan, untuk dapat menyemangatkan melakukan budidaya ikan di wilayah Desa Bandar Tengah, khususnya Dusun Pasar Balok. Bapak Kepala Desa. Program pengadaan listrik desa di wilayah Kepulauan Nias hingga saat ini masih belum berjalan maksimal karena masih terdapat ratusan desa yang belum teraliri penerangan listrik negara. Masyarakat Nias sangat bergantung pada listrik untuk berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan bisnis hingga kebutuhan rumah tangga, sehingga keberadaannya menjadi prioritas pembangunan kelistrikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Ikhtiar Duha, usai mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan pihak PLN di Gunung Sitoli mengatakan terdapat 80 lebih desa di wilayahnya belum teraliri listrik. Sebagian warga hanya mengandalkan mesin genset dengan pengadaan mandiri dan harus mengeluarkan biaya besar.
itu di kepulauan itu 7 kecamatan, 1 kepulauan itu menjadi 88 desa di sana, Pak. Ya, jadi artinya kita apa yang disampaikan oleh negara bahwa Indonesia terang. Ya kan, Indonesia terang. Pertanyaan, kira-kira itu tercapai, terwujud tidak? Tidak. Artinya menjelang 2024 ini belum bisa. Konon tadi informasi dari PLN itu untuk tahun 2024 untuk sekepulauan Nias, bukan yang selatan ya. Sementara manajer PLN UP3 Nias Revi Aldrian menjelaskan bahwa perintisan jaringan dari program pengadaan listrik desa yang belum berjalan maksimal di tahun 2023 akan diteruskan pengerjaannya tahun 2024. Dikatakan desa dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, terutama yang berhadapan dengan Samudra Hindia bagian barat, akan menjadi prioritas nantinya. Untuk pulau-pulau itu juga menjadi satu perhatian kami kepada itu. Jadi mungkin saat ini lokasi yang sudah terrealisasi seperti Telo, Lasonde, Salampasi dan Tanah Bala, juga Simuk tadi ya. Simuk juga sudah masuk ke dalam roadmap pembangunan jaringan. Kalau untuk estimasi saya masih belum bisa menjawab. Nanti saya akan coba koordinasi lebih lanjut dengan atasan kami maupun Pemerintah daerah dan semua pihak perlu mendukung program perintisan jaringan pusat listrik negara di Kepulauan Nias untuk membantu aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata dan perikanan. Pemirsa, sebuah masjid di kawasan Semayang dan 1 musola di Kota Binjai mendapatkan bantuan dari perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan PT SAI Teknologi Group yang senantiasa menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa pompa air, lemari, kipas angin, sajadah, dan Al-Quran. Bantuan ini diberikan agar setiap masyarakat yang hendak melaksanakan sholat dapat merasakan kenyamanan dan menjadikan ibadahnya lebih khusyuk. PT SAI Teknologi dalam memberikan bantuan tersebut sebelumnya sudah mencari informasi dari warga yang ada di seputaran Binjai dan Semayang untuk mengetahui masjid dan musola yang layak untuk menerima bantuan. Sejalan dengan misi dari perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan ini senantiasa membantu masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Kak Ros selaku Ketua Panitia mengaku pemberian bantuan kepada musola dan masjid ini dilakukan mengingat pentingnya keberadaan masjid dan musola sehingga dapat dimakmurkan oleh umat muslim. Kak Ros menyatakan akan berupaya memberikan bantuan ke berbagai masjid dan musola lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara. Harapannya dari PT SAI untuk musola dan masjid, semoga apa yang diberikan PT SAI melalui saya dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Dan untuk PT SAI, semoga PT SAI selalu sukses dan semoga selalu membuat event-event seperti ini yang dapat membantu masyarakat. Dan semoga dengan event-event seperti ini yang dilakukan oleh PT SAI, banyak masyarakat yang akan bergabung bersama PT SAI. Nazir Musola Al-Amin Binjai Musleh Hasibuan mengatakan sebagai masyarakat yang setiap hari menggunakan musola sebagai tempat ibadah saat ini, fasilitasnya sudah lebih baik karena adanya bantuan yang diberikan. Ia berharap agar PT SAI Teknologi yang memberi bantuan semakin maju dan juga berkembang. Harap kami untuk PT SAI, semoga PT SAI lebih berkarya lagi untuk membantu masyarakat khususnya masjid, dan kami berdoa kepada Allah SWT semoga PT SAI lebih maju, lebih cerdas ke depan dan lebih berjaya serta mendapat manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi pekerja daripada PT SAI lebih sukses untuk kehidupan dunianya. Melalui kegiatan ini semakin banyak pihak terinspirasi dan berusaha untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uluran tangan. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai, Sumatera Utara kembali menggelar bakti sosial dengan rangkaian berbagi sembako kepada veteran, lansia, bilal jenazah dan lainnya hingga makan malam bersama.
Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai kembali menggelar serangkaian bakti sosial dengan berbagi sembako kepada para pejuang veteran, lansia, penggali kubur, bilal mayit hingga pensiunan guru honor, sekaligus makan malam bersama digelar di Royal Tamrin Restoran Jalan Tamrin, Kota Medan. Tidak hanya berbagi sembako sebagai wujud kepedulian sosial, acara juga diisi dengan beragam serangkaian hiburan, mulai dari aksi sulap hingga bernyanyi bersama. Koordinator Wilayah 1 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Erlianto Hara mengatakan, berbagi kasih menjelang peringatan HUT RI ini dilakukan LPSK Bunga Teratai secara rutin setiap menyambut Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Keagamaan sebagai wujud kepedulian antar sesama manusia. Kegiatan kita ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-79. Kita peduli terhadap kaum duafa yang ditinggalkan orang, dilupakan orang, kita rangkul, kita ajak makan bersama. Kita punya 250 paket. Kita udah bagi kepada kaum duafa, kepada lansia terlantar, dan juga kepada binaan kita yang kaum disabilitas yang tidak bisa datang. Yang bisa datang sini lebih kurang hampir 90. Diharapkan bakti sosial tetap dapat dilaksanakan dan bertambah penerima bantuan sosial, dan para donatur tetap mempercayakan LPSK Bunga Teratai sebagai lembaga penyalur bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Pemirsa, jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di bawah air terjun Ponot, Kabupaten Asahan. Pengibaran bendera merah putih di bawah air terjun Ponot ini berlangsung meriah dan penuh semangat yang diikuti unsur pemerintah Kabupaten Asahan, TNI, Polri, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya. Setidaknya ada 200 bendera merah putih yang dikibarkan serta 2 bendera berukuran panjang 79 meter yang menandakan jumlah tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Bupati Asahan Surya mengatakan pengibaran bendera merah putih secara massal di bawah air terjun Ponot ini dilakukan rutin setiap tahun menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Surya berharap melalui kegiatan pengibaran bendera merah putih ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Banyak 200 bendera dan 2 bendera panjang yang masing-masing panjangnya 79 meter. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79. Maka di daerah tujuan wisata air terjun Ponot inilah kita laksanakan. Tentu kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi bahwa negara ini adalah milik kita. Marilah kita rayakan semeriah mungkin. Air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Aik Songsongan merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Asahan. Air terjun yang memiliki ketinggian lebih kurang 250 meter selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang pegawai terbaik di TVRI Sumatera Utara, Irwansyah. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hermina pada Minggu 11 Agustus 2024 pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Almarhum Irwansyah mulai bekerja di TVRI Sumatera Utara sejak 1 April 1994 dengan masa kerja 30 tahun 4 bulan. Jabatan terakhir sebagai editor atau penyunting gambar. Sosok yang akrab disapa Iwan ini dikenal sebagai pekerja keras, sehingga selain sebagai penyunting gambar, ia juga aktif sebagai pengurus koperasi pegawai TVRI Sumatera Utara. Pegawai yang selalu humoris ini membuat kepergiannya menjadi duka yang mendalam bagi rekan kerja di TVRI Sumatera Utara. Irwansyah meninggalkan seorang istri dan 2 orang putri. Ucapan bela sungkawa pun disampaikan kerabat dan handai tolan ke rumah duka di Komplek BTN Jalan Tanjung Permai 12 Tanjung Gusta, Deli Serdang.
Irwansyah diketahui menderita gangguan jantung dalam beberapa bulan terakhir. Jenazah almarhum dimakamkan siang tadi selepas sholat zuhur di TPU Ma'la Tanjung Gusta. Selamat jalan sahabat. Semoga amal dan ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karyamu menjadi kenangan bagi kami dan perjuanganmu yang belum tuntas akan kami lanjutkan. Ke informasi selanjutnya, Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi memberikan surat tugas kepada mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk berlaga dalam ajang kontestasi Pilkada Sumut 2024. Dengan diberikannya surat tugas, maka secara resmi bahwa Edi Rahmayadi diprediksi akan berhadapan dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang kini telah didukung koalisi mayoritas partai untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Setelah sempat dikhawatirkan tidak akan mendapatkan perahu yang akan membawa berlayar ke kontestasi Pilkada Sumut 2024, mantan Gubernur Sumut yang juga petahana Edi Rahmayadi akhirnya mendapat surat tugas dan diusung secara resmi oleh Partai PDIP. Surat tugas diberikan di tengah apel Satgas PDIP Sumut di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyerahkan langsung surat tugas mengatakan partainya mengusung Edi Rahmayadi sebagai upaya menjaga demokrasi dan mempertahankan kemajuan Sumatera Utara yang sebelumnya dipimpin oleh Edi Rahmayadi. Edi diberi waktu kurang lebih 2 minggu setelah surat tugas ini diberikan untuk melakukan konsolidasi pemenangan kepada internal DPD PDIP Sumut serta melakukan pemetaan politik termasuk menjajaki kemungkinan partai lain yang ingin bergabung. Sumut siap! Merdeka! Calon gubernur ya pasti, ini kan kita punya perahu sendiri ya. Sumatera Utara itu tidak perlu ada koalisi. Jadi kalau toh ditugaskan tidak ada partai pendukung lain, ya kita sudah bisa bergerak sendiri. Kan begitu? Artinya Pak Edi resmi didukung PDIP? Ya, makanya pasukan harus disiagakan. Kan hanya ada 2 saja. Masa kita harus ikut-ikut rame di satu tempat? Itu bukan demokrasi. Pak, untuk rekomendasi. Seperti yang diketahui, Sumatera Utara PDIP dapat mengusung calon gubernur sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan mayoritas kursi di DPRD Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati di Hotel Aikanopan. Pada rapat pleno rekapitulasi DPS yang digelar oleh KPUD Labura merupakan hasil data Pantarlih yang kemudian di rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang mulai tingkat desa pada tanggal 3 Agustus dan PPK pada tanggal 7 Agustus 2024 merupakan hasil pemutakhiran, kemudian naskah hasil rekapitulasi PPK dari 8 kecamatan diserahkan ke KPUD Labura. Setelah melewati pencermatan analisa data ganda dan invalid serta penyandingan data pembanding, kemudian pada rapat pleno rekapitulasi DPS menetapkan sebanyak 273.667 pemilih. Sebelumnya setelah melewati proses data perbaikan berkurang sebesar 3.333 dan sesuai penyandingan data pemilih baru 36.183 pemilih. Kemudian data TMS atau tidak memenuhi syarat jumlahnya sebanyak 39.118 pemilih, sehingga data DPS Pilkada justru berkurang dibandingkan dari data DPT Pemilu 2024 sebanyak 275.177. Meskipun demikian, KPUD Labura akan ada rapat pleno DPS hasil perbaikan tanggapan dari masyarakat yang belum terdaftar di DPS. Di tingkat desa itu PPS yang mengadakan di tanggal 3 Agustus. Nah, kemudian secara berjenjang dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan itu tanggal 7 Agustus. Itu adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan rekapitulasi. Nah, setelah itu baru mereka hantarkan salinan naskah
hasil rekapitulasi 8 kecamatan di Kabupaten Labuan Batu Utara ini, sehingga pada hari ini kita lakukan rapat pleno daftar pemilih sementara. KPUD Labura berharap pasca rapat pleno provinsi maka hasil penetapan akan diumumkan kepada masyarakat dan setiap warga dapat memastikan apakah sudah masuk dalam DPT atau tidak, kemudian dapat dilaporkan ke PPS, PPK dan KPUD Labura. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan mengevakuasi seekor ular piton berukuran besar yang muncul di pemukiman warga di Kota Kisaran. Beginilah aksi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan saat mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air rumah warga di Jalan Sisinga Mangaraja, Kisaran. Salah seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Andro Sihaan mengatakan keberadaan ular pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah. Saat itu ular akan masuk ke dalam kamar mandi. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menerima laporan kemunculan ular di pemukiman warga langsung turun ke lokasi. Petugas butuh waktu hampir setengah jam hingga akhirnya ular piton tersebut berhasil dievakuasi keluar dari saluran air. Nah, jadi sekitar pukul 9 malam kami menerima laporan dari warga tentang adanya ular di selokan atau di saluran air dari kamar mandi. Ditemukan oleh anak pemilik rumah yang sedang mengarah ke dalam kamar mandi, lalu melihat adanya ular sedang memakan tikus. Usai dievakuasi, ular piton selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Asahan untuk dikarantina sebelum dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Pemirsa, Road Race 2024 yang digelar di Jalan Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang pada hari Minggu kemarin memakan korban. Sebanyak 6 orang penonton tertabrak seorang pembalap. Informasi dihimpun balapan itu digelar HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang memperebutkan trofi Wakil Ketua Umum HIPMI, Bobi Afif Nasution. Menurut salah seorang penonton, Roy mengatakan saat balapan berlangsung seorang pembalap keluar dari jalur lintasan dan menabrak tumpukan karung pembatas serta menabrak penonton yang berdiri di luar lintasan. Akibat tabrakan itu, 6 orang penonton dan seorang diantaranya ibu rumah tangga mengalami luka. 2 orang menjalani perawatan di RSUD Amri Tambunan Lubuk Pakam, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka lecet dan hanya menjalani rawat jalan. Tadi kemana kejadian? Tadi kan pembalapnya di sana. Pas mau belok tikungan ini, dia nggak dapet, jadi keterusan nabrak ini. Jadi ada pula pas pula ada soalnya sini, jadi ketabrak, orangnya jatuh. Diketahui HIPMI Kapres 2024 membuka 11 kelas pertandingan yang dibagi menjadi beberapa kategori. Event ini diharapkan menjadi wadah bagi para penggemar otomotif, khususnya balap motor dengan tujuan untuk menyalurkan hobi dan bakat mereka. Untuk meningkatkan sportivitas di kalangan anak muda, Bobi Nasution menggelar turnamen Open Mini Soccer di lapangan bola kaki desa Damoli, Pekan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara sebagai ajang mencari bakat dan menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba. Turnamen Open Mini Soccer yang dimulai pada 25 Juli diikuti oleh 30 peserta dari tim mini soccer dari berbagai desa selabura. Turnamen mini soccer memperebutkan trofi Piala Bobi Nasution, merupakan kompetisi ajang mencari bakat di bidang olahraga sepak bola, khususnya membudayakan sportivitas di kalangan pelajar dan anak muda. Ketua Panitia Turnamen sekaligus Ketua KNPI Labura Helvin Ruida Hasi mengatakan, turnamen dilaksanakan untuk memeriahkan Pilkada 2024, dihadiri oleh Bupati Labura dan unsur Forkopimda. Berharap turnamen ini mengajak generasi muda dapat terhindar dari pengaruh narkoba. Terutama di bidang sepak bola, karena memang kebetulan kita juga hari ini dekat juga dengan Pilkada, sehingga Bapak Bobi Nasution menginisiasi untuk mengadakan Piala Bobi Nasution Cup 2024 ini.
Pastinya harapan kita sebagai pemuda terus di Kabupaten Labuan Batu Utara, kiranya pemimpin muda mampu untuk bisa memperhatikan lebih lagi anak-anak muda terkhusus di Sumatera Utara ini, karena kita tahu juga peredaran narkoba yang sangat mengancam. Sementara salah seorang pemain dan kapten kesebelasan Persija Grip Jaya yang menjuarai Cup turnamen mini soccer Muhammad Ahmad Tandi Muhammad mengatakan timnya sangat senang karena memenangkan turnamen Open mini soccer dengan meraih juara 1. Pihaknya berharap digelar secara berkesinambungan event ini ke depan dan dapat mengikuti turnamen di tingkat nasional. Iya, ada Rian, kini masih Rian, cukup baik Rian. Kini masih Boy, bagus. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Selasa 13 Agustus 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir terjadi di Mandailing, Natal. Malam hari berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, dan Tapanuli Selatan. Dini hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, dan Tapanuli Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 14 sampai dengan 31 derajat Celcius. Selanjutnya kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Selanjutnya untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 11 Agustus 2024 tidak terdapat titik panas. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.